Ketika Habil mengucapkan kata-kata itu, Qabil marah. Lalu ia mengangkat batu tajam dan ia pukulkan kepada Habil. Habil sempat berkata, "Celakalah kamu hai Qabil, ingatlah kamu kepada Allah. Mana mungkin dia memberimu pahala dengan perbuatanmu ini." Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Taraban Channel, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, dan juga terjadinya pembunuhan untuk pertama kali di muka bumi. Qabil dan Habil merupakan putra dari Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan dari surga ke bumi. Keduanya diusir karena melanggar larangan memakan buah khuldi. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian menjalani kehidupan di tempat yang baru dan mulai beranak pinak. Siti Hawa melahirkan dua pasang anak kembar, laki-laki dan juga perempuan. Qabil saudara kembarnya adalah Iklima, dan Habil saudara kembarnya adalah Labuda. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan anak-anaknya yang tidak sekandung. Qabil dinikahkan dengan Labuda dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Namun Qabil tidak terima karena Habil dapat menikahi saudari kembarnya Iklima yang berparas cantik dan menawan. Sedangkan Qabil, dia harus menikahi Labuda, saudara kembar dari Habil, yang parasnya tidak secantik Iklima. Karena keduanya tidak ada yang mau mengalah, Nabi Adam yang tidak ingin melanggar anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memerintahkan kedua putranya untuk berkurban supaya dapat mengambil pilihan yang terbaik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Qabil dikisahkan mempunyai ladang pertanian, sementara Habil dia mempunyai peternakan kambing. Mereka berdua pun menyerahkan kurbannya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keduanya menaiki bukit dan meletakkan kurbannya masing-masing. Setelah itu mereka duduk seraya melihat ke arah kurban tersebut. Habil mengorbankan seekor domba yang gemuk, sedangkan Qabil mengorbankan seikat gandum. Tetapi ketika ia menjumpai sebutir gandum yang besar, segera dia rontokkan dan dimakannya sendiri. Tidak lama kemudian api turun lalu melalap kurban Habil, sedangkan kurban Qabil dibiarkan begitu saja. Allah menerima domba dan menyimpannya di dalam surga selama 40 tahun. Domba itulah yang kelak akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengetahui kurban saudaranya diterima sedangkan kurbannya tidak diterima, Qabil semakin tersulut amarah. Dia lalu berkata kepada Habil, "Sungguh aku akan benar-benar membunuhmu jika engkau jadi menikahi saudara perempuanku." Lalu Habil pun menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban yang terbaik dari orang-orang yang bertakwa." Sesudah itu mereka pulang dan Nabi Adam mengetahui bahwa Qabil adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Maka ia berkata kepadanya, "Celakalah kamu hai Qabil, kurbanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tetapi Qabil menjawab, "Engkau mencintai Habil dan mendoakan kurbannya. Karena itu kurbannya diterima, sedangkan kurbanku ditolak." Qabil berkata kepada dirinya sendiri, "Malam ini pasti aku akan membunuh Habil." Lalu ia mengambil sebuah batu yang tajam dan mendekat ke arah Habil yang saat itu sedang merebahkan tubuhnya. Qabil berkata, "Hai Habil, kurbanmu diterima, sedangkan suguhan kurbanku ditolak. Aku benar-benar akan membunuhmu." Habil menjawab, "Aku suguhkan kurban itu dari hartaku yang terbaik, sedangkan engkau mengorbankan hartamu yang buruk. Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa."
Ketika Habil mengucapkan kata-kata itu, Qabil marah. Lalu ia mengangkat batu tajam dan ia pukulkan kepada Habil. Habil sempat berkata, "Celakalah kamu hai Qabil, ingatlah kamu kepada Allah. Mana mungkin dia memberimu pahala dengan perbuatanmu ini." Maka Qabil membunuhnya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ketika Qabil hendak membunuh Habil, maka Qabil membungkukkan lehernya dengan maksud akan menggigitnya. Maka iblis mengambil seekor binatang, lalu meletakkan kepala binatang itu di atas batu. Lalu iblis mengambil sebuah batu tajam dan memukulkannya kepada kepala binatang itu hingga mati. Pada saat itu Qabil melihatnya. Kemudian datanglah iblis dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu hendak membunuh saudaramu?" Qabil pun menjawab, "Ya." Iblis kembali berkata, "Ambillah batu ini dan timpakanlah ke atas kepalanya." Maka Qabil mengambil batu itu dan menimpakannya ke kepala Habil hingga kepala Habil pecah dan meninggal dunia. Kemudian iblis segera datang dan menemui Hawa. Lalu dia berkata, "Hai Hawa, sesungguhnya Qabil telah membunuh Habil." Maka Hawa berkata kepadanya, "Celakalah kamu, apa yang dimaksud dengan terbunuh itu?" Iblis kembali menjawab, "Tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak." Hawa menjawab, "Kalau demikian, itu artinya mati." Iblis kembali berkata, "Memang itulah mati." Maka Hawa menjerit hingga Nabi Adam masuk menemuinya. Ia masih dalam keadaan menangis menjerit. Lalu Nabi Adam mengulangi lagi pertanyaannya, dan Hawa masih tidak menjawab. Maka Nabi Adam berkata, "Mulai sekarang, kamu dan semua anak perempuanmu akan menjerit. Dan aku serta semua anak laki-lakiku terlepas diri dari perbuatan itu." Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim. Setelah membunuh saudaranya, Qabil dilanda kebingungan. Dikisahkan bahwa Qabil hanya memanggul mayat Habil ke sana kemari selama 1 tahun lamanya. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak untuk menggali-gali di bumi, untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat Habil. Berkatalah Qabil, "Celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itulah jadilah dia seseorang di antara orang-orang yang menyesal." Rasulullah SAW bersabda, "Tiada seorang pun yang terbunuh secara aniaya, melainkan atas nama anak Adam yaitu Qabil, yang pertama menanggung sebagian dari darahnya, karena dialah orang yang mula-mula mengadakan pembunuhan." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling celaka ialah anak Adam yang membunuh saudaranya sendiri, yaitu Qabil. Tiada setetes darah pun yang dialirkan di bumi ini sejak dia membunuh saudaranya sampai hari kiamat, melainkan ia kebahagiaan dari siksaannya. Demikian itu karena dialah orang yang mula-mula melakukan pembunuhan." Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah singkat Qabil dan Habil dan juga pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.